Berwudu itu menjadikan kita bercahaya. Jadi berwudu itu bisa meningkatkan cahaya di dalam jiwa kita. Jadi berwudu juga dapat menutup pintu-pintu jin untuk masuk ke tubuh kita. Tidak tambah sembuh, justru pikiran negatif itulah yang mengundang bangsa jin untuk mengganggu Anda. Anda melihat pocongan ataupun Anda melihat diri Anda ditusuk-tusuk jarum, diteluh atau ditenung itu ya, seperti boneka ditusuk itu di bagian leher. Makan minum pakai tangan kiri itu memudahkan sekali jin masuk ke tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami di channel Suryo Jati. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan keselamatan lahir maupun batin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang beberapa perilaku manusia agar tidak mudah terkena sihir, dan juga beberapa perilaku manusia yang mudah terganggu sihir ataupun terganggu makhluk halus. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Karena ini sangat penting sekali. Banyak sekali orang-orang masyarakat secara umum di luar sana yang meremehkan hal-hal sangat kecil dalam kehidupan kita, namun hal itu bisa melindungi kita, ataupun hal itu juga dapat mengundang keburukan untuk kita. Perlu diketahui bahwa segala keburukan maupun segala kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita memiliki usaha untuk meminimalis hal tersebut, ataupun Allah menghilangkan keburukan pada diri kita dan menggantikannya dengan kebaikan. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang bisa mendatangkan kebaikan dan menolak atau menghilangkan keburukan. Oke, jadi ada perilaku, misalnya ini agar kita orang awam itu tidak mudah terkena gangguan sihir ataupun diganggu bangsa jin ya. Ini yang pertama adalah sering-sering atau perbanyak berwudu ya. Berwudu bagi saudara kita se-muslim itu perbanyak berwudu. Karena apa? Berwudu itu menjadikan kita bercahaya. Jadi berwudu itu bisa meningkatkan cahaya di dalam jiwa kita. Jadi berwudu juga dapat menutup pintu-pintu jin untuk masuk ke tubuh kita. Makanya kalau mau tidur usahakan berwudu, itu bagus sekali. Kemudian kalau mau masuk ke tempat-tempat yang dirasa angker, itu juga berwudu juga bagus. Kemudian yang kedua adalah sering-sering berpikir positif ya, sering-sering berpikir positif. Ketika ada orang kecelakaan di tempat yang angker, jangan pikiran kita kemudian waduh ini karena demit-demit atau jin-jin yang di jalan ini sehingga mengganggu, kemudian terjadi kecelakaan. Kita jangan mudah berpikir seperti itu ya. Kembalikan hal-hal yang musibah yang terjadi itu karena Allah. Nah, itu semua sudah takdir Allah. Itu semua sudah takdir Allah. Itu. Jadi jangan mudah kita sering berpikir negatif. Tubuh terasa sakit, pusing, waduh, pikiran negatif, waduh ini saya diganggu, disihir orang, disanet orang. Apalagi kemarin habis bertengkar dengan seseorang, atau habis ada perdebatan, atau habis ada apa ya. Akhirnya besoknya sakit, pikirannya sudah negatif.
padahal sakitnya karena habis kehujanan atau daya tahan tubuh melemah, akhirnya sakit, pikirannya negatif, tidak tambah sembuh, justru pikiran negatif itulah yang mengundang bangsa jin untuk mengganggu Anda. Seperti itu. Jadi orang kalau pikirannya negatif itu mudah diserang bangsa jin. Bahkan tanpa disuruh, ya, jin itu kadang mengganggu sendiri karena pikiran kita itu tadi yang terlalu negatif. Jadi pikiran kita itu, gelombang di dalam pikiran kita itu bisa mengundang bangsa seperti mereka. Kalau Anda terlalu banyak memikirkan bangsa jin, bangsa sihir, setiap hari merasa kena sihir, setiap hari sakit merasa kena teluh, guna-guna, kena pelet, padahal itu semua tidak ada. Nah, karena pikiran Anda sendiri, kemudian bangsa seperti mereka itu tertarik dengan Anda, ketarik ya, bukan tertarik, ketarik. Itu. Akhirnya mereka datang dan menyakiti Anda. Maka ketika sakit, monggo berdoa, utamakan berdoa, paling utama itu berdoa, meminta kepada Allah, meminta kesembuhan, kesehatan. Kemudian berusaha juga kita ke dokter, kita mau minum obat, jangan kita berpikir bahwa obat ini yang menyembuhkan, jangan. Ya Allah, dengan obat ini berilah hamba kesembuhan. Nah, seperti itu, minta tetap kesembuhan kepada Allah. Bolehlah kita ke dokter, bolehlah kita menggunakan obat, bolehlah kita minta doa kepada ulama, kepada kiai, tapi hakikat yang menyembuhkan tetap Allah. Itu pikiran kita harus dilatih seperti itu. Jadi ketika kita sakit, pikiran yang positif, ini mungkin karena saya kecapean. Akhirnya kita istirahat, kita konsumsi vitamin, nah, seperti itu. Kemudian kita berdoa, ya Allah, berilah hamba kesehatan, berilah hamba kesembuhan, Engkau yang maha menyembuhkan dan menghilangkan segala penyakit. Nah, seperti itu juga cukup. Nah, namun apabila sakitnya itu ditandai dengan ciri-ciri yang pernah saya sebutkan di video kemarin, ciri-ciri gangguan gaib, nanti yang belum nonton bisa dilihat di channel saya. Nanti saya beri di deskripsi ya, bagi yang belum menonton ciri-ciri gangguan sihir, monggo dilihat. Apabila ciri-ciri tadi sudah ada pada Anda, maka itu perlu hati-hati, diwaspadai. Nah, saya berikan satu amalan ini dari surat Yunus ayat 81. Apabila Anda mimpi diikat, mimpi ditali seseorang, ataupun Anda melihat pocongan, ataupun Anda melihat diri Anda ditusuk-tusuk jarum, atau bermimpi hal-hal yang kurang baik ya, maka coba amalkan doa-doa yang disunahkan Nabi, yang seperti bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu dibaca terus menerus. Kemudian doa perlindungan juga, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Itu juga dibaca terus menerus. Dan satu ayat Al-Qur'an surat Yunus ayat 81 dibaca mulai dari qala Musa ma ji'tum bihi syir innallaha sayubtilu innallaha sayuslihu amalal mufsidin. Itu dibaca sebanyak 21 kali. Baca di air ya. Qala Musa ma ji'tum bihi syir innallaha sayubtilu innallaha sayuslihu amalal mufsidin. Baca 21 kali. Itu yang diajarkan guru saya dulu kepada saya. Dan itu pernah saya buktikan. Jadi ketika ada orang terikat oleh gangguan, diikat ya, dibohol, orang itu diikat, dibohol, kemudian saya bacakan doa itu, waktu itu orangnya tidak bisa makan, tadi terkena jarum di sini, kalau diteluh ya, diteluh atau ditenung itu ya, seperti boneka ditusuk itu di bagian leher.
Nah itu ketika saya bacakan itu, jarum itu secara gaib, ini penglihatan imajinasi saya di otak saya yang muncul waktu itu. Jadi ketika saya baca itu jarumnya keluar gini. Qala Musa ma'jitum bihi syir innallaha sayabtilu innallaha sayaslihu amalal mufsidin. Itu seperti keluar gini, keluar pengen nusuk lagi, keluar pengen nusuk lagi. Itu saya baca terus. Qala Musa ma'jitum bihi syir innallaha sayabtilu innallaha sayaslihu amalal mufsidin. Sampai 21 kali. Waktu itu belum sampai 21 kali sudah lepas jarumnya. Jadi di dalam di jiwa orang ini jasad, kemudian di jiwanya itu ada jarum yang nancap. Ini secara gaib ya, secara gaib ya, di tubuh astralnya itu nusuk jarum, sehingga secara medis radang, terkena radang di tenggorokannya, tapi sudah berobat tidak sembuh-sembuh ya, sudah diobati ke dokter tidak ada perubahan, malah sulit makan, makannya sulit sekali, waktu makan sakit. Akhirnya waktu itu saya ruqyah, saya bacakan itu. Qala Musa ma'jitum bisyir innallaha sayabtiluh innallaha sayaslihu amalal mufsidin 21 kali, dan alhamdulillah sihir itu lepas. Itu satu amalan untuk diri kita, untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena gangguan sihir. Apakah doa itu bisa untuk segala sihir? Nah, ini juga karena sihir itu juga bertingkat-tingkat ya. Sihir itu juga bertingkat-tingkat. Perlu kita sadari bahwa Nabi Muhammad sendiri juga pernah terkena gangguan sihir kan ya. Ini sekelas Nabi kan ya. Yang menyihir juga sangat berkelas tentunya, bukan sembarang orang ya. Tentu yang menggunakan media atau yang penyihirnya juga berkelas, karena Nabi itu sudah sering sekali disihir namun tidak mempan. Nah, waktu itu memang beliau Rasulullah itu disihir menggunakan rambutnya. Nah, sihirnya itu pun juga bukan sihir yang abal-abal, itu sudah sihir yang kelasnya tinggi tentunya, sehingga ada efek. Namun kejadian itu juga menjadi ilmu untuk kita ya, itu sudah Allah takdirkan. Memang Allah ingin memberikan contoh, juga ingin menurunkan sebuah surat. Waktu itu turunlah surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, doa itu juga nantinya bisa kita bisa kita gunakan untuk menyembuhkan diri kita yang dirasa sakit, baik medis maupun non medis ya. Itu dibaca 7 kali ke air putih lalu diminum. Lakukan setiap hari. Jangan sekali saja ya, jangan sekali, lakukan setiap hari. Oke, tadi setelah berwudu, berpikir negatif, berpikir positif ya. Nah, setelah itu kita memperbanyak zikir ataupun wirid kepada Allah. Tadi setelah sholat, jangan kita keburu bangun. Ya, kita duduk dulu, baca istighfar, baca doa-doa perlindungan seperti itu. Diistiqomahkan. Nah, itu bisa menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang membuat proteksi pada tubuh kita. Itu. Nah, hal-hal yang sering menjadikan orang itu terkena gangguan gaib, salah satunya tadi sering berpikir negatif ya, sering berpikir negatif, kemudian jarang sekali membaca doa, jarang membaca doa perlindungan. Mau masuk ke mana, ke hutan, ke alas, mau masuk ke mau melakukan perjalanan keluar rumah, tidak pernah baca doa. Nah, ini kebiasaan yang kurang baik. Maka biasakan kita itu membaca doa, minimal baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu mau nutup pintu bismillah, mau makan bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena dengan doa itu dapat menutup pintu-pintu jin
ya, karena jin itu bisa masuk melalui minuman kita ketika kita minum, apalagi kalau kita minum menggunakan tangan kiri, ya itu wah sering sekali masuk itu kalau kita minum pakai tangan kiri. Makan minum pakai tangan kiri itu memudahkan sekali jin masuk ke tubuh kita. Maka dari itu minum makan pakai tangan kanan dan baca basmalah, bismillah. Itu cukup, seperti itu saja sudah cukup. Kemudian kita mau membuang makanan, baca bismillah. Mau keluar rumah, mau menutup rumah, tutup rumah, baca bismillah. Mau menutup jendela, baca bismillah. Seperti itu. Mau keluar rumah, mau menaiki kendaraan, baca bismillah. Itu saja cukup. Meskipun ada doa khusus, ada doa lagi. Misalnya mau keluar rumah pakai sepeda motor, baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu doa untuk keluar rumah agar kita diberikan perlindungan dan keselamatan. Saat kita gelisah, baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu banyak sekali doa-doa yang sudah diajarkan di dalam agama Islam yang terkadang kita sendiri ya yang malas membaca doa. Ya, jadi jadikan kebiasaan-kebiasaan kecil itu menjadi kebiasaan yang baik. Nah, ini penting sekali. Ini termasuk mengingatkan untuk diri kita semua, termasuk juga untuk diri saya pribadi. Oke, alhamdulillah, saya rasa sedikit informasi yang bisa saya berikan mengenai ya aktivitas-aktivitas kecil ya yang bisa kita lakukan, dan juga tadi sudah ada doa yang bisa kita gunakan untuk menyembuhkan sejenis sihir. Nah, itu monggo diamalkan. Insya Allah itu mujarab, karena saya sudah beberapa kali mempraktekkan ya. Dipuasai Kang, tidak perlu, cukup dihafalkan. Kemudian waktu membaca itu harus tenang, hadirkan Allah di dalam hati ya, hadirkan Allah di dalam hati, baca, yakin dengan ayat-ayat Allah, yakin dengan Al-Quran. Itu. Oke, saya rasa itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, monggo diisi di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pandang layar HP Anda di Suryo Jati.